Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Masih Hafsah, NIM 21032110056. Di sini saya akan presentasikan tentang mini riset perencanaan usaha tani komoditas padi di Kabupaten Sidoarjo. Studi kasus usaha padi Bapak Sugeng, Desa Candi Negoro, Kecamatan Krian. Mini riset ini disusun untuk memenuhi tugas tertulis ujian akhir semester mata kuliah usaha tani. Yang pertama ada latar belakang. Beras merupakan makanan penting di Indonesia. Selain itu, juga termasuk tanaman pertanian yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Setelah gandum dan jagung, beras merupakan tanaman pangan penting di dunia. Beras diolah menjadi nasi dan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di dunia. Komoditas padi di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang penting di Indonesia. Komoditas padi menjadi penting karena produk yang dihasilkan dari komoditas ini menjadi bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Komoditas padi di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang penting di Indonesia karena produk yang dihasilkan dari komoditas ini menjadi bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuannya yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui perencanaan usaha tani padi berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Yang kedua, mengetahui pembiayaan petani. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah. Yang keempat, mengetahui bentuk kemitraan apa yang cocok untuk usaha tani padi yang diteliti. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Perencanaan usaha tani. Yang pertama ada aspek non-finansial. Jenis komoditas yaitu padi, luas lahan sekitar 1.900 meter, status kepemilikan pribadi. Masa tanamnya 95 hari. Dalam proses penanaman sampai proses pemanenan padi milik Bapak Sugeng memerlukan waktu sekitar 95 hari untuk menghasilkan padi yang siap panen. Selain itu, di dalam hal perawatan dan juga pemeliharaan dilakukan secara teratur dengan melakukan pemupukan dan pemeliharaan hama pada tanaman padi. Nah, selanjutnya yaitu aspek finansial. Di sini yang pertama ada komponen biaya. Ada biaya variabel. Dijelaskan bahwa tabel di samping menunjukkan biaya variabel input usaha tani dan tenaga kerja yang merupakan faktor produksi yang berpengaruh secara langsung terhadap output seperti bahan baku. Dapat diketahui bahwa biaya variabel yang dikeluarkan Bapak Sugeng sebesar 2.138.000 untuk dalam masa 1 kali tanam. Nah, selanjutnya yaitu biaya tetap. Input tetap merupakan faktor produksi dalam jangka pendek dan jumlah yang digunakan dalam proses yang tidak dapat dirubah. Jika keadaan pasar menghendaki perubahan jumlah output, sebagai contoh dalam usaha tani padi di Sidoarjo yang termasuk peralatan usaha tani yang digunakan atau menghitung penyusutan dengan kategori biaya tetap yang dibutuhkan usaha taninya, sehingga jumlah biaya tetap keseluruhan dengan jumlah sebesar 123.556. Yang kedua, penerimaan. Penerimaan sama dengan harga jual dikali banyak padi yang dihasilkan. Harga jualnya yaitu 4.000 dikali banyak padi yang dihasilkan 1.100 kg
Jadi hasilnya 4.400.000. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan sama dengan penerimaan dikurangi total komponen. Sama dengan 4.400.000 dikurangi total komponen biaya, yaitu 2.138.000 ditambah 123.556.000. Jadi hasilnya 2.138.444.000. Berdasarkan wawancara Bapak Sugeng, penerimaan yang diperoleh sebesar 4.400.000 dengan hasil panen padi sebanyak 1.100 kg, di mana komponen biaya akhir sebesar 2.601.556.000, maka didapat keuntungan sebesar 2.138.444.000. Yang selanjutnya yaitu kelayakan usaha tani dan interpretasinya. Yang pertama, rasio penerimaan total biaya. Penerimaan dibagi total biaya sama dengan 4.400.000 dibagi total biayanya, yaitu 2.261.556.000 sama dengan 1.000 sama dengan 1,9455. Berdasarkan kemudian di atas didapat hasil nilai R atau rasio sebesar 1,9455. Dikatakan usaha tani layak dijalankan karena rasionya lebih dari 1. Artinya nilai pada rasio berhasil perhitungan untuk komoditas Pak Sugeng layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu BEP penerimaan. BEP penerimaan sama dengan FC dibagi min VC atau PR. Hasilnya 2 juta. Hasilnya 244.647,273. Maka Bapak Sugeng sebagai petani harus mendapatkan penerimaan sebesar nilai BEP yang dihasilkan, dan artinya untuk dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Yang selanjutnya yaitu BEP harga. BEP harga sama dengan total biaya dibagi total produksi, sama dengan total biayanya 2.261.556 dibagi 1.100 kg, sama dengan 2.055,96. Maka Bapak Sugeng sebagai petani harus melakukan penjualan hasil panennya dengan harga yang lebih besar dibandingkan nilai BEP yang dihasilkan. Dan dengan artinya pelaku usaha tani dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian yang memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya itu PEROI atau PP. PP sama dengan investasi awal dibagi total penerimaan, maka perhitungannya yaitu 760.000 dibagi 6.787.332.000. Hasilnya yaitu 0,335. Berdasarkan perhitungan yang didapat di atas, maka waktu pengembalian biaya investasi usaha tani milik Bapak Sugeng dicapai dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari.
untuk memperoleh balik modal yang sudah digunakan di awal. Yang selanjutnya yaitu sumber pembiayaan usaha tani. Sumber pembiayaan usaha tani Bapak Sugeng adalah modal sendiri. Ia memiliki beberapa alasan untuk meminjam dari sumber pembiayaan pertanian, termasuk fakta bahwa modalnya sendiri tampaknya sudah cukup untuk menanam padi dan keengganan untuk berbisnis dengan bank atau rentenir beberapa larangan yang ada. Untuk strateginya yaitu mengatasi permasalahan keuangan adalah dengan menggunakan program yang digagas pemerintah yang berbasis dengan permodalan, yaitu program pengembangan usaha agribisnis pertanian atau PUAP yang dimulai sejak tahun 2008. Dengan adanya tambahan modal dari program PUAP yang diprakarsai pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membeli pupuk, urea atau semacamnya dan membayar upah tenaga kerja daripada menggunakan dana PUAP untuk diperuntukkan kegiatan konsumsi dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan program asuransi. Tani dapat mengikuti program asuransi usaha tani padi atau AUTP yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petani akan pentingnya melindungi usaha tani padinya dengan mengikuti program AUTP. Sementara itu, kekurangan dari program asuransi yang ditawarkan pemerintah ketika diterapkan pada tanaman padi ini adalah terbatasnya dan sangat sedikit informasi statistik di daerah Sidoarjo ini, sehingga tingkat kompensasi pihak asuransi sangat tinggi. Keterbatasan data tersebut disebabkan karena perluasan akan memberikan pelatihan dan literasi bagi petani yang kurang efisien. Yang selanjutnya yaitu bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang cocok untuk budidaya Pak Sugeng adalah kemitraan pembelian gabah asosiasi komoditas beras di Kabupaten Sidoarjo dengan perpaduan dan PT 3 Pilar Kemakmuran atau TPS. Padi yang dipanen adalah varietas Inpadi 32 dipanen dengan kombin harvester. Keunggulannya waktu panen lebih cepat dan gabah langsung masuk kantong. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan yaitu yang pertama pada aspek finansial, usaha tani padi milik Bapak Sugeng memperoleh keuntungan sebesar 4.400.000 dengan hasil produksi sebanyak 1.100 kg. Selain itu hasil sebanyak sebesar 1,9455 yang nilai lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa produksi Bapak Sugeng layak untuk dijalankan dan memperoleh keuntungan. Yang kedua, dalam modal yang digunakan untuk melakukan usaha tani, sumber pembiayaan usaha tani padi milik Pak Sugeng berasal dari keluarga sendiri. Yang ketiga, mayoritas padi di Kabupaten Sidoarjo tidak mendaftarkan diri dari program asuransi termasuk Bapak Sugeng. Yang keempat, dalam bentuk kemitraan yang cocok dengan kondisi usaha padi Kabupaten Sidoarjo dengan bekerjasama dengan PT 3 Pilar Kemakmuran. Sarannya yaitu petani padi daerah Sidoarjo mendaftarkan diri pada program asuransi agar kedepannya jika terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh serangan OPT seperti hama ulat daun dapat memberikan perlindungan terhadap petani akan memperoleh ganti rugi.
dan meningkatkan nilai hasil yang lebih tinggi, petani padi dapat melakukan kerjasama dengan mitra yang ada seperti PT 3 Pilar Kemuran. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.